Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan laporan proyek aplikasi menu kedai dengan anggota kelompok 1 Amarilis, 2 Ayu Septiana Sari, 3 Berina Rizky Ariswandi, yang keempat Ribu Puspitasari, yang kelima Salma Farah Fadila, dan yang keenam Fiesta Berlian Cahyani, dengan dosen pembimbing Bapak Bayu Wijaya Putra, Eskom, Mkom. Mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek, Program Studi D3 Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2021. Di sini kami akan langsung menjelaskan bab 1, pendahuluan, latar belakang. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-specific general purpose, dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda. Java dikenal pula dengan slogannya, tulis sekali, jalankan dimanapun. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak, aplikasi, ataupun aplikasi berbasis web. Banyak dari masyarakat mengembangkan aplikasi menggunakan Java. Misalnya, membuat proyek menu restoran, sudah banyak perusahaan bidang kuliner menggunakan aplikasi penghitungan agar saat pembayaran akan menghasilkan harga yang tepat. Jadi, para pelanggan pun tidak akan ragu terhadap penghitungannya. Masih banyak mengenai Java ini. Akan tetapi, pembelajaran Java tidak sampai pada aplikasi penghitungan. Bisa diolah ke bidang manapun yang berhubungan dengan komputer. Diharapkan anak muda zaman sekarang bisa lebih kreatif dalam pengembangan Java ke depannya. B. Konsep dasar PBU. Paradigma pemrograman berdasarkan konsep atau objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam setiap kelas atau objek-objek. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih kemudahan mengubah program dan digunakan luas dalam teknik peranti lunak skala besar. Konsep dasar PBO terdiri dari kelas. Kelas merupakan penggambaran satu set objek yang memiliki atribut yang sama. Kelas baru dapat dibentuk lebih spesifik dari kelas ada umumnya. Kelas merupakan jantung dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada objek. Objek merupakan teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini merupakan teknik yang efektif dalam menemukan cara yang tepat dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, dan kadangkala disertai kondisi. Objek mempresentasikan sesuai kenyataan seperti siswa, mempresentasikan dalam bentuk konsep seperti merek dagang, juga bisa menyatakan visualisasi seperti bentuk huruf atau font. Lalu ada abstrak atau abstraction, kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diolah adalah kemampuan untuk fokus pada inti permasalahan. Setiap objek dalam sistem melayani berbagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, tanpa harus menampakkan kelebihan yang diterapkan. Kemudian ada enkapsulasi atau pembungkus. Pembungkusan merupakan penggabungan potongan-potongan informasi dan perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut, kemudian mengemasnya menjadi sesuatu yang disebut objek menurut Nugroho tahun 2005. Polimorfisme merupakan suatu fungsionalitas yang diimplikasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Pada pemrograman berorientasi objek, pembuat program dapat memiliki berbagai implementasi untuk sebagai fungsi tertentu.
Lalu ada inheritance atau pewarisan. Konsep inheritance mempunyai fungsi mengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. C. NetBeans. NetBeans IDE adalah GUI editor yang memudahkan programmer untuk melakukan pembelajaran dan pengembangan software atau dalam tahap membuat software aplikasi yang sebelumnya banyak GUI editor dalam bahasa pemrograman seperti Notepad atau text editor, yang sebenarnya jika kita memakai Notepad atau text editor, maka pengetahuan kita akan lebih berkembang dibandingkan memakai GUI editor. NetBeans IDE adalah sebuah produk bebas dengan tanpa batas. NetBeans adalah Integrated Development Environment atau IDE berbasiskan Java yang berawal pada tahun 1997 yang diawali dari Helvy, sebuah proyek mahasiswa di bawah bimbingan Fakultas Matematika dan Fisika Universitas Charles Praha, dan akhirnya suatu Sun Microsystem membelinya. Pada tahun 2000, Sun menjadikan NetBeans sebagai software development yang open source. Dan kata lain, software ini gratis tanpa biaya karena software ini di bawah pengembangan bersama. D. Pengenalan kelas objek dan enkapsulasi kelas. Kelas merupakan cetak biru blueprint dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Sebagai contoh, Suzuki Smash, Yamaha Pega R, Honda Suprapit, dan Kawasaki Gazzer R merupakan objek dari kelas sepeda motor. Suzuki Yamaha Smash, Suzuki Smash, dan objek lainnya juga memiliki kebersamaan atribut, merek, tipe, berat, kapasitas bensin, tipe mesin, warna, harga, dan metode untuk mengakses data pada atributnya, misal fungsi untuk menginputkan data merek, tipe, berat, dan sebagainya, serta fungsi untuk mencetak data merek, tipe, berat, dan sebagainya. Source kode di dalam aplikasi menu kedai. Objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh objek yang telah disebutkan di atas merupakan objek nyata pada kehidupan kita. Setiap objek dalam dunia nyata pasti memiliki dua elemen penyusunnya, yaitu keadaan, state, dan perilaku atau sifat, behavior. Sebagai contoh, sepeda memiliki keadaan yaitu warna, merek, jumlah roda, ukuran roda, dan perilaku, dan sifat-sifat seperti sifat-sifat sepeda adalah berjalan, berhenti, belok, menambah kecepatan, dan mengerem. Pada saat objek diterjemahkan ke dalam konsep PBO, maka elemen penyusunnya juga terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, atribut, merupakan ciri-ciri yang melekat pada suatu objek. State. 2. Metode, merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai pada atribut atau untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan suatu objek. Behavior, objek dalam PBO mempresentasikan keadaan melalui variabel-variabel atribut. Sedangkan perilakunya dipresentasikan dengan metode, yaitu yang merupakan suatu fungsi yang berhubungan dengan perilaku objek tersebut maupun berhubungan dengan atribut dari objek tersebut. Objek yang memiliki kesamaan atribut dan metode dapat dikelompokkan menjadi sebuah kelas. Dalam objek-objek yang dibuat dari suatu kelas, yaitu kelas itulah yang disebut dengan instance of class. Untuk menginstansi membuat objek dari kelas digunakan operator new. Sintak membuat objek dari suatu kelas, nama objek sama dengan new, nama kelas. Source kode di dalam aplikasi menu kedai. E.
Inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class, sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subclass atau child class atau derived class. Dalam Java, subclass hanya bisa memiliki satu superclass atau single inheritance, sedangkan superclass bisa memiliki satu subclass atau lebih. Untuk menerapkan inheritance, gunakan statement extend, keyword super. Digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktor, atribut, dan metode yang ada pada superclass-nya. Method overriding. Overriding method adalah kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superclass-nya, yaitu dengan cara menumpuk atau mendefinisikan kembali metode superclass-nya. Input data. Untuk menginputkan data dari keyboard ada dua, yaitu A, input dari mode konsol, yaitu dengan memanfaatkan kelas buffered reader dan input stream reader. Pada proyek ini kami membuat sebuah inheritance dalam proses pembuatan proyek ini. Di sini kelas menemukan Java dan menu login Java menjadi anak kelas dari kelas JFrame. Dan ini adalah tampilan dari search kode di dalam aplikasi menu kedai. Bab 2, pembahasan. Cara kerja aplikasi menu kedai. Di sini kami membuat aplikasi menu kedai, yaitu pembuatan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan makanan dan minuman. Aplikasi yang kami buat dapat membantu unsur konsumen dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman, sehingga tidak perlu memanggil atau mendatangkan pelayanan untuk memesan menu makanan dan minuman yang akan dibeli ataupun sebaliknya. Berikut beberapa tangkapan layar dari output program menu kedai. Pada menu pertama diberikan menu untuk login ke aplikasi dengan username kedai Bukit 02. Jika telah berhasil akan muncul pesan, selamat datang di kedai Bukit, lalu klik OK. Sebagai pembeli, silakan memilih menu yang akan dipilih. Menu makanan, menu minuman, dan jumlah beli makanan atau minuman. Kemudian akan muncul harga makanan, harga minuman, jumlah beli, total harga, dan jumlah harga yang dibayarkan. Jika ingin membatalkan pesanan, klik button batal. Masukkan jumlah uang yang dibayarkan, lalu hitung jumlah kembalian, maka akan muncul jumlah kembalian. Jika sudah selesai, silakan keluar dari aplikasi dan akan tampil pesan apakah Anda ingin keluar dari sistem, lalu klik yes. B. Penjelasan output aplikasi menu kedai. Output pertama, output ini adalah menu login pada aplikasi menu kedai. Masukkan username yaitu kedai Bukit 02. Output kedua, output ini adalah menu untuk memesan makanan dan minuman. Terdapat daftar pilihan menu choice list yang berisi list menu makanan dan menu minuman. G button, hitung jumlah harga, adalah untuk menampilkan pembelian dari total harga makanan dan minuman yang dipesan. G button batal, untuk membatalkan pesanan. G button hitung jumlah kembalian, untuk menghitung jumlah kembalian dari uang pembelian makanan dan minuman. G button keluar, untuk memberitahukan pelanggan jika ingin keluar dari sistem. Output ketiga, output ini adalah pilihan list makanan jika kita menekan tombol pilihan menu. Output keempat, output ini adalah pilihan list minuman jika kita menekan tombol pilih minuman. C. Sistem aplikasi menu kedai. Pada proses pembuatan aplikasi menu kedai, kami menggunakan 2 kelas dan 2 JFrame pada Java. Untuk kelas pertama yang kami buat adalah menu login.
.java. Pada kelas pertama ini adalah untuk memanggil jframe dari menu login.java. Ini adalah coding yang digunakan. Jframe pertama adalah menu login.java. Pada frame ini berisi satu jtext field, yaitu memasukkan username dan jbutton untuk mengarahkan kita untuk menuju ke jframe selanjutnya. Ini coding untuk jtext field username. Ini coding untuk jbutton lanjut. Kedua coding ini untuk memanggil jframe dari menu makanan.java. Coding ini adalah untuk mengirim data username yang telah diisi dan menerima notifikasi bahwa data tersebut telah dikirim. Sebagai contoh, bila telah mengisi jtext field username dengan benar dan jika salah dalam memasukkan username lalu mengklik jbutton lanjut. Jframe yang kedua dibuat yaitu menu makanan.java. Pada frame ini untuk pelanggan memilih menu makanan dan minuman. Source code pada frame ini ada pada jtext field, pilih menu, jtext field pilih minuman, jtext field pilih makanan, jbutton hitung jumlah harga, jbutton batal, jbutton hitung jumlah kembalian, dan jbutton keluar. Ini coding untuk combo box pilih menu makanan. Coding ini adalah untuk memilih menu makanan yang telah diisi dan menerima notifikasi bahwa data tersebut telah dikirim dan memberikan output jtext field harga makanan. Ini coding untuk combo box pilih menu minuman. Coding ini adalah untuk memilih menu minuman yang telah diisi dan menerima notifikasi bahwa data tersebut telah dikirim dan memberikan output jtext field harga minuman. Ini coding untuk jbutton hitung jumlah harga makanan. Coding ini adalah untuk menghitung jumlah harga menu makanan yang telah dipilih dan memberikan output jtext field harga total harga. Ini coding untuk jbutton hitung jumlah harga minuman. Coding ini adalah untuk menghitung jumlah harga menu minuman yang telah dipilih dan memberikan output jtext field total harga. Ini coding untuk jbutton batal. Coding ini adalah untuk menghapus data pesan menu makanan dan menu minuman yang ada di dalam database. Ini coding untuk jbutton hitung jumlah kembalian. Coding ini adalah untuk menghitung jumlah kembalian dan memberikan output jtext field jumlah kembalian. Dan ini adalah coding untuk jbutton keluar. Coding ini untuk menutup aplikasi yaitu dengan mengklik jbutton keluar dan akan muncul keterangan bahwa apakah Anda akan keluar dari sistem, yes, no. D. Proses pembuatan aplikasi menu kedai. Pertama, kita buka aplikasi NetBeans pada laptop, kemudian membuat new project. Kedua, kemudian filter pilih kategori Java dan project Java application. Yang ketiga, buat project dengan nama aplikasi menu makanan, lalu create main class. Yang keempat, di sini kami membutuhkan dua jframe from, yaitu menu login.java dan menu makanan.java. Contohnya pada gambar di bawah, yaitu jframe from menu login.java dan menu makanan.java. Yang kelima, sudah kita buat jframe from, lalu buka menu login dan desain untuk membuat tampilan awal sebelum login ke menu makanan. Untuk silakan masuk username Anda, itu menggunakan glabel. Kemudian tempat kosong untuk mengisi username-nya, itu menggunakan jtext field. Tombol lanjut menggunakan jbutton dan variabel name-nya button lanjut. Jika diklik, maka akan muncul pesan, seperti search kode yang ada. Yang keenam, setelah itu buka jframe menu makanan,
Terdapat menu makanan, harga makanan, jumlah beli, total harga, hitung jumlah harga, batal, jumlah yang dibayarkan, jumlah kembalian, hitung jumlah kembalian, dan keluar. Untuk menu makanan menggunakan G-Combo Box dengan variabel nama combo pilih menu. Harga makanan menggunakan G-Text Field dengan variabel nama teks harga. Untuk jumlah beli menggunakan G-Text Field dengan variabel nama teks jumlah beli. Untuk menu minuman menggunakan G-Combo Box dengan variabel nama combo pilih minum. Untuk harga minum menggunakan G-Text Field dengan variabel nama teks harga minum. Untuk jumlah beli menggunakan G-Text Field dengan variabel nama teks jumlah beli 1. Untuk tombol total harga menggunakan G-Text Field dengan variabel nama teks total harga. Untuk hitung jumlah harga menggunakan G-Button dengan variabel button harga. Untuk batal menggunakan G-Button dengan variabel namanya button batal. Untuk jumlah yang dibayarkan menggunakan G-Text Field dengan variabel namanya teks bayar. Untuk jumlah kembali menggunakan G-Text Field dengan variabelnya teks kembalian. Untuk hitung jumlah kembalian menggunakan G-Button dengan variabel namanya button kembalian. Untuk keluar menggunakan G-Button dengan variabel namanya button keluar. Di sini ada search code pilih menu makanan, search code harga makanan, dan search code jumlah beli makanan. Di sini juga ada search code pilih minuman, search code jumlah beli minuman, harga minuman, dan total harga. Di sini ada search code hitung jumlah harga, search code batal, jumlah yang dibayarkan, dan jumlah kembalian. Search code hitung jumlah kembalian, dan search code kode keluar. Di sini ada screenshot full coding. Pertama ada menu login.java. Dan selanjutnya ada menu makanan.java. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil proyek yang kelompok kami buat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan aplikasi sistem menu kedai yang telah kami buat, dapat membantu dan mempermudah pelanggan dalam pemesanan makanan dan minuman. Yang kedua,
dengan penerapan aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah mengetahui informasi berupa status pemesanan dan ketersediaan menu dan pemilik dapat dengan mudah mengakses informasi. Saran. Berikut saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, belum tersedianya sistem untuk penilaian dan review terhadap pelayanan yang telah diberikan. Yang kedua, menyarankan agar bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Misalkan dengan cara membuat aplikasi pemesanan makanan berbasis mobile agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh pelanggan. Dan yang terakhir, kami berharap para pengguna aplikasi yang kami buat ini dapat menggunakannya dengan bijak dan sebaik mungkin. Aplikasi ini mempermudah mereka dalam proses pemesanan makanan. Baiklah, sekian penjelasan laporan proyek aplikasi menu kedai dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.